Ada banyak teori konspirasi terkenal di dunia, dan aneka teori itu makin menggila di era internet. Tapi sebagian besar teori konspirasi bisa dibilang tidak berbahaya, selain mungkin menggelitik pikiran. Yang berbahaya adalah ketika teori konspirasi menciptakan spekulasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan, merusak kepercayaan masyarakat pada sesuatu yang penting, dan mendistorsi kebenaran dengan cara yang menyesatkan. Berikut ini beberapa teori konspirasi semacam itu, hingga patut diwaspadai dan menjadi pelajaran. Teori konspirasi pembunuhan JFK. Kasus pembunuhan Presiden John F. Kennedy atau JFK pada 22 November 1963 di Dallas, Texas, telah jadi subjek berbagai teori konspirasi yang bertahan hingga saat ini. JFK, yang menjabat sebagai Presiden ke-35 Amerika Serikat, ditembak saat berkendara dalam konvoi mobil terbuka. Meskipun Lee Harvey Oswald ditangkap dan dituduh sebagai pelaku tunggal, banyak orang meragukan temuan resmi dan percaya bahwa ada konspirasi yang lebih besar di balik kematiannya. Salah satu teori terkenal menyebut bahwa JFK dibunuh oleh sekelompok orang, termasuk agen pemerintah, mafia, atau bahkan pihak militer. Teori ini muncul dari ketidakpuasan terhadap laporan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Warren, yang menyimpulkan bahwa Oswald bertindak sendirian. Banyak orang merasa penjelasan itu terlalu sederhana untuk menjelaskan pembunuhan presiden yang begitu dramatis dan bersejarah. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa pemerintah AS terlibat dalam pembunuhan JFK karena kebijakan luar negeri yang tidak sejalan dengan kepentingan tertentu. Misalnya, beberapa orang percaya bahwa CIA terlibat karena ketidakpuasan terhadap kebijakan Kennedy yang lebih lunak terhadap Uni Soviet dan Kuba. Dalam pandangan ini, pembunuhan JFK dianggap sebagai cara untuk mengubah arah kebijakan luar negeri AS. Teori lain menyebut keterlibatan mafia yang merasa terancam oleh tindakan keras pemerintah terhadap kejahatan terorganisir. Ada juga yang percaya bahwa kelompok-kelompok bisnis tertentu merasa terancam oleh kebijakan ekonomi Kennedy dan berkonspirasi untuk melenyapkannya. Meskipun semua teori ini menarik, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim-klaim tersebut. Teori konspirasi tentang pembunuhan JFK juga mencakup klaim bahwa Oswald bukanlah pelaku sebenarnya. Beberapa teori berpendapat bahwa Oswald adalah kambing hitam yang digunakan untuk menutupi konspirasi yang lebih besar. Pendukung teori ini sering mengutip berbagai ketidaksesuaian dalam penyelidikan dan pengakuan bahwa banyak bukti yang tampaknya hilang atau dirusak. Kepentingan publik terhadap kasus ini tetap tinggi, dan banyak orang terus mencari kebenaran di balik kematian JFK. Penyelidikan lanjutan, seperti yang dilakukan oleh Komisi House Select Committee on Assassinations pada tahun 1970-an, menemukan bahwa JFK kemungkinan dibunuh sebagai hasil dari konspirasi, tetapi tidak dapat menentukan siapa pelakunya. Teori konspirasi pendaratan di bulan. Teori konspirasi pendaratan di bulan adalah salah satu teori terkenal dan bertahan lama dalam sejarah modern. Teori ini menyatakan bahwa pendaratan Apollo 11 pada 1969 yang membawa Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan adalah sebuah rekayasa. Para penganut teori ini berargumen bahwa pemerintah Amerika Serikat, khususnya NASA, telah memasukkan pendaratan di bulan untuk memenangkan perlombaan luar angkasa melawan Uni Soviet selama Perang Dingin. Salah satu argumen utama teori konspirasi ini adalah bahwa foto-foto yang diambil di bulan menunjukkan ketidaksesuaian, seperti bayangan yang tidak sejajar dan bendera AS yang tampak berkibar meskipun tidak ada atmosfer di bulan. Penganut teori ini berpendapat bahwa jika pendaratan itu nyata, seharusnya tidak ada angin untuk mengibarkan bendera. Selain itu, mereka juga meragukan kemampuan teknologi saat itu, dengan menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat melakukan perjalanan ke bulan dengan teknologi yang tersedia pada akhir tahun 1960-an. Meskipun banyak bukti yang mendukung keaslian pendaratan di bulan, termasuk sampel batuan bulan dan data ilmiah yang dihasilkan oleh misi Apollo, teori konspirasi ini tetap populer di kalangan sebagian orang. Hal ini mencerminkan ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap pemerintah dan institusi resmi yang seringkali muncul dalam masyarakat modern. Teori konspirasi pendaratan di bulan juga menunjukkan bagaimana informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat, terutama di era digital saat ini, ketika media sosial memungkinkan penyebaran ide-ide tanpa pemeriksaan fakta yang memadai. Teori konspirasi Protocol of Zion. Protocol Elders of Zion adalah dokumen yang muncul pada awal abad ke-20 dan dikenal sebagai salah satu teks antisemitisme paling kontroversial dan berbahaya dalam sejarah. Dokumen ini mengklaim sebagai catatan dari sebuah pertemuan rahasia yang diadakan oleh pemimpin Yahudi yang merencanakan dominasi dunia melalui kontrol politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun telah terbukti sebagai pemalsuan,
Protokol ini telah digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap orang Yahudi dan memicu berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Asal-usul protokol dapat ditelusuri kembali ke Rusia pada tahun 1890-an. Teks ini pertama kali terbit dalam bentuk brosur dan kemudian disebarkan secara luas, terutama setelah Revolusi Rusia 1917. Meskipun banyak pihak telah membuktikan bahwa protokol itu karya fiksi yang dibuat oleh kelompok tertentu, dokumen itu tetap menarik perhatian dan dukungan dari berbagai kalangan. Salah satu argumen utama yang diajukan oleh penganut protokol adalah bahwa orang Yahudi berkolusi untuk mengendalikan media, perbankan, dan pemerintahan. Dalam konteks ini, mereka digambarkan sebagai ancaman yang berbahaya bagi masyarakat non-Yahudi. Narasi ini berfungsi untuk memperkuat stereotip negatif tentang orang Yahudi, menggambarkan mereka sebagai manipulatif dan licik. Protokol itu juga berfungsi sebagai alat propaganda, digunakan oleh rezim-rezim totaliter, termasuk Nazi Jerman, untuk membenarkan kebijakan antisemitisme mereka. Adolf Hitler dan para pemimpin Nazi menggunakan teks ini untuk merasionalisasi tindakan mereka terhadap orang Yahudi selama Holocaust, yang mengakibatkan pembunuhan jutaan orang Yahudi dan minoritas lainnya. Teori konspirasi tentang vaksin dan autisme. Teori konspirasi tentang vaksin dan autisme adalah salah satu mitos berbahaya yang muncul dalam beberapa dekade terakhir, yang telah menyebabkan ketidakpercayaan terhadap vaksinasi di masyarakat. Mitos yang lahir dari teori konspirasi ini mulai berkembang setelah publikasi sebuah studi yang dilakukan oleh Andrew Wakefield pada 1998. Dalam studi tersebut, Wakefield mengklaim menemukan hubungan antara vaksin MMR yang meliputi campak, gondong, dan rubella, dan peningkatan kasus autisme pada anak-anak. Namun, penelitian ini tidak hanya cacat secara metodologis, tapi kemudian juga terbukti sebagai penipuan. Setelah publikasi tersebut, banyak orang tua mulai khawatir tentang keamanan vaksin, terutama vaksin MMR. Meskipun banyak penelitian ilmiah yang dilakukan setelahnya menunjukkan tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme, mitos ini terus menyebar, didorong oleh ketidakpastian dan ketakutan orang tua. Penelitian lanjutan yang melibatkan jutaan anak di berbagai negara tidak menemukan bukti yang mendukung klaim Wakefield. Organisasi kesehatan terkemuka, termasuk World Health Organization atau WHO dan Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, telah menegaskan bahwa vaksin aman dan efektif, serta tidak menyebabkan autisme. Kebohongan ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap vaksinasi menyebabkan penurunan angka vaksinasi, yang berkontribusi pada munculnya kembali penyakit yang sebelumnya dapat dicegah, seperti campak. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian, terutama pada anak-anak. Dalam beberapa kasus, wabah campak terjadi di komunitas dengan tingkat vaksinasi yang rendah, menunjukkan betapa pentingnya imunisasi untuk melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, mitos ini juga memperburuk stigma terhadap anak-anak dengan autisme dan keluarga mereka. Banyak orang tua merasa tertekan dan bersalah, berpikir bahwa memilih untuk memvaksinasi anak mereka dapat menyebabkan kondisi tersebut. Ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi orang tua dan anak-anak yang membutuhkan pemahaman dan dukungan. Teori konspirasi tentang asal-usul HIV/AIDS. Teori konspirasi tentang asal-usul HIV/AIDS telah beredar luas dan menyebabkan banyak kebingungan serta stigma terhadap orang yang hidup dengan virus ini. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan pemahaman yang keliru tentang asal-usulnya dapat berkontribusi pada diskriminasi dan ketakutan yang tidak beralasan. Salah satu kebohongan terkenal adalah teori konspirasi yang menyatakan bahwa HIV/AIDS diciptakan sebagai senjata biologis oleh pemerintah, khususnya oleh pemerintah Amerika Serikat, untuk menargetkan kelompok tertentu, seperti komunitas gay atau orang kulit hitam. Meskipun teori itu menarik perhatian banyak orang, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa HIV berasal dari virus simian Immunodeficiency Virus atau SIV yang ditularkan dari primata ke manusia, kemungkinan melalui kontak langsung saat berburu atau mengonsumsi daging hewan yang terinfeksi. Kebohongan lain adalah bahwa HIV/AIDS hanya menyerang kelompok tertentu, seperti homoseksual atau pengguna narkoba. Meskipun kelompok-kelompok ini memang berisiko lebih tinggi, HIV/AIDS dapat mempengaruhi siapa saja, tanpa memandang orientasi seksual, ras, atau status sosial. Penyebaran virus ini terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, transfusi darah yang terkontaminasi, dan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Memahami bahwa HIV/AIDS adalah masalah kesehatan global yang mempengaruhi semua orang sangat penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.
Selain itu, ada juga kebohongan yang menyatakan bahwa HIV dapat ditularkan melalui kontak sehari-hari, seperti berjabat tangan, berbagi makanan, atau menggunakan toilet yang sama. Itu tidak benar dan telah menyebabkan ketakutan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Pengetahuan yang salah tentang cara penularan HIV dapat membuat orang menjauh dari mereka yang terinfeksi, memperburuk stigma dan isolasi sosial.